Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Setelah kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, maka kita masuk kepada hari penantian, di mana pada hari yang ketiga Tuhan akan bangkit. Maka di dalam penantian itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam menyambut hari kemenangan, yaitu hari Paskah yang akan kita rayakan pada hari Minggu ini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 8 ayat 3, demikianlah dikatakan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupan kita itu diungkapkan dengan cinta kasih-Nya kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Maka di sini Tuhan mau menunjukkan teladan bahwa hidup ini perlu untuk merendahkan hati, supaya kita tidak hidup di dalam kemegahan, untuk mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang sudah memiliki pengaruh atau kebaikan yang melebihi dari orang lain. Terkadang ketika kita sudah melakukan kebaikan, kita seakan-akan sudah bisa menguasai hidup orang lain. Tetapi di sini Tuhan mau menguji dan juga melatih kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana hidup kita harus hidup di dalam merendahkan hati. Maka Tuhan merendahkan hati kita dengan cara bagaimana Allah mengizinkan kita untuk merasakan lapar, di mana dengan lapar itu maka kita mampu menguasai diri kita, mampu menguasai emosional kita, mampu menguasai hawa nafsu kita, keinginan kita, di mana rasa lapar itu akan membuat kita mencari. Bahkan ada orang yang mengatakan urusan perut itu akan membuat orang akan melakukan kejahatan. Maka Allah membiarkan umatnya Israel di dalam perjalanan ketika mereka bebas dari tanah Mesir di kondisi lapar. Kenapa Allah mengizinkan itu atau membiarkan mereka lapar? Karena Allah mau menunjukkan Allah bisa memberikan makanan kepada mereka. Di situasi yang lapar itu, Allah berikan yang bernama manna, roti manna, roti yang tidak dikenal. Dan ini tidak pernah ada dan tidak pernah didengar namanya oleh nenek moyang bangsa Israel. Tapi mereka dapat merasakan yang namanya roti manna. Sehingga ketika mereka diberikan itu, Tuhan selalu memberikan yang namanya batasan, bahwa apa yang ada hari ini itulah yang harus kau nikmati. Ini tidak bisa lewat daripada satu hari. Tetapi apa yang terjadi, umat itu tetap saja hidup di dalam kerakusan. Mereka menyimpan manna itu.
Padahal ketika harinya sudah berlalu, mana itu akan berulat dan tidak dapat dimakan lagi. Sehingga disinilah mereka mengerti, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa sesungguhnya kehidupan kita tidak bergantung dari makanan saja. Tidak tergantung dari apa yang ada pada saat ini. Hidup kita tidak tergantung harta, jabatan, dan apa yang kita dapat hari ini. Sesungguhnya hidup manusia bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya kehidupan kita ini adalah tergantung daripada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berfirman. Tuhan yang selalu meneguhkan kita, menguatkan kita di dalam setiap kehidupan kita. Maka hari ini ketika kita sudah memperingati hari kematiannya, maka marilah kita maknai hari kematian itu sebagai bentuk bahwa kita adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Kita telah dipermuliakan oleh Allah, dilayakkan oleh Allah melalui cinta kasih-Nya yang berkorban untuk segala dosa-dosa kita. Maka ketika kita bisa merayakan, menantikan tentang kemenangan kita di dalam kebangkitan Kristus, maka disinilah kita harus mengerti, hidup kita bukan masalah makanan, bukan masalah pakaian, bukan masalah jabatan, bukan masalah seberapa banyak yang dapat kita peroleh dari dunia ini, tetapi seberapa setiakah kita kepada Allah. Maka hiduplah di dalam firman Tuhan, karena firman itulah yang menghidupi setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang mengingatkan kami ketika kami dilayakkan untuk merayakan hari kematianmu sebagai hari penebusan, sebagai hari di mana Engkau telah menyerahkan hidupmu untuk menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami yang berdosa. Ajari kami Tuhan memakai hidup kami untuk setia dan mengasihi Engkau, agar kami hidup di dalam takut akan Engkau di setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu hidup di dalam kami. Di setiap kehidupan dan aktivitas kami, di keluarga kami, di lingkungan kami, di tempat kerja kami, bahkan di persekutuan kami di dalam gereja. Biarlah kami Tuhan menghadirkan cinta kasih Allah yang selalu kami ingat sebagai bentuk penebusan dan keadilan-Mu kepada kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kami dimenangkan dan kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menantikan perayaan kemenangan, yaitu Paskah pada hari Minggu besok, sehingga kita sudah mempersiapkan diri untuk merayakan kemenangan itu. Selamat menantikan hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.